saja. Namun dengan satu flicker tadi udah langsung dikeluarkan, Gops malah mengakibatkan dirinya hilang. Dan terlalu bernafsu. Yap, terlalu bernafsu ya. Memang keadaannya low banget HP dari Rin dan mengetahui nggak ada flicker. Tapi ternyata backupan yang dilakukan oleh pemain-pemain lain dari RRQ itu ngebuat dari Gopsnya terpunish. Tapi Idok udah mulai positioningnya ketahuan. Tadi ada Motor Choker tapi Versik. Versik save, what? Solo kill. Solo kill. Dan di tempatnya berbeda, Vengeance yang diaktifkan oleh Kenzie. Solo kill. 1v1 situation yang menarik ternyata di bagian top lane. Versik ditumbangkan oleh Maikits, the smiling jungler. Mainkan jarinya pasif itu yang mungkin terdengar di kuping dari Maikits sehingga dia bisa solo kill. Wah, Idok. Waduh. Waduh, ini Toynya juga kayak nasi ya, kebuli. Agak sulit keadaannya. Kayak nasi ya. Ya masalahnya juga dari awal kan kita bilang kalau misalkan kita ngomongin soal damage. Iya di late game semuanya ada damage. Lancelot ada damage, 1-1 ada damage. Tapi masalahnya untuk mencapai late game tersebut dalam keadaan seperti ini dan Maikitsnya yang dapetin 2 point kill. Turret, turtle. Ini semuanya kayak seolah-olah pelan-pelan sirna loh. Yep, emang Vader dikeluarkan tapi gak connect bahkan baru satu lihat ada Valistar muda sekarang. The Way of Dragon langsung dikeluarkan tapi malah Idoknya yang terancam. Di tempat yang berbeda ada Toy yang masih berusaha untuk bisa memecahkan weakness point yang dimiliki oleh pemain dari Gifam. Tapi dari Toynya belum mau memilih untuk bisa menerbangkan dari crossbow tank dan Gopsnya berhasil mengusir ke arah beberapa player. Tapi Rin tertinggal dan Versik di tempat yang lain kembali menjadi korban. Wah, make it target lock banget sih ke Versik dan Perfect Turtle di depan mata untuk hyper carry Isun Shin. Wah, another solo kill. Wow. Ada 2 kali solo kill yang terjadi dan lagi-lagi Maikits menjadi orang yang benar-benar bisa membungkam Versik. Sekarang keuntungan udah nggak bisa dibendung lagi, 4.500 gold lead. Ini Kenzie-nya belum join fight loh masalahnya. Dia belum mencoba buat ngerecokin front line-nya karena Res dan juga Idok nanti kalau kena curtain call, dia bakal susah buat ngelakuin inisiasi. Dan Baloy di situ bakal lebih banyak bikin action. Yap. Ini Aboynya juga udah langsung menuju ke arah Sky Piercers ya. Iya. Setelah glowing one. Yang penting udah glowing. Nih Gopsnya ini juga udah kayak ibu akhir bulan nih Ul. Galak banget. Galak. Semua diserang tadi. Nggak, galaknya kayak yang ngutang. Biasanya yang ngutang lebih galak. Iya juga. Wah. Oke. Mem, itu dia. Valistar Moon akankah mau lompat ke belakang? Enggak ya. Enggak. Tapi Gops dikasih hero-hero. Wah! Hehe. Solo kill! What? Lagi? Oke. Kembali berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian dan begitu hebatnya. Wow, Make it loh. Make it SS solo kill kah? Iya. Wah. Ini bahkan kalau kita lihat ya gampang banget buat terekspos di bagian mid dan bakal diserang juga dan tentunya. Yap. Bagian belakang Gops kembali hadir. Bahkan tadi terlihat ada Donald Wolf King yang sudah dikeluarkan pula oleh Paloiski. Namun Tonros tidak connect karena Make it. Waduh, tapi bakal coba untuk ditekan. Wah, mampu Vader dan juga Flicker. Berhasil. Langsung dilakukan. Versiknya down. Ada crossbow tank yang mau dikeluarkan. Tidak sejauh ini karena damage. Basicnya saja sudah cukup. Yap, dan Gops yang tumbang memang terkena The Wave of the Dragon. Tapi pertukarannya tidak adil. Rins dan Versik yang harus hilang untuk keempat kalinya, Prof KB. Wah, ini terlalu jauh sih perbedaan dan juga dari segi inisiasinya. Ini ngebuat Maikits semakin lebih mudah untuk mendapatkan snowballing effect-nya. Malefic. Wah, ini siapapun yang ada di depan Maikits, even itu Chow atau bahkan Uranus dari Res, dia bisa di meltdown. Jadi harus respect lagi nih damage-nya. Karena Baloy, dia udah bisa ngebuka siapapun. Ingat, kemarin kita udah ngomong nih Ul. PD itu tingkatnya misalkan di level 7. Oke. Siapa aja itu di level 10. Jadi ini mau siapa aja yang digas sama Geek Farm, udah pasti bakal bisa ditumbangkan oleh Maikits. Yap, apalagi juga ada Aboy kan yang ngebantuin juga dan selalu jalan bareng-bareng bersama dengan Baloiskinya. Dan Lord sekarang sudah muncul di menit ke-9. Ya. Resnya akan mencari informasi terlebih dahulu dan harusnya nggak akan ada kontes sih. Tuh lihat tuh Gopsnya udah bikin pagar di depan. Siapa tadi mau mendekat? Ya. Nggak ada. Ini Gops, SS sweeping ya. Sweeping. Iya, dia selalu loh mencari-cari dan dari kemarin dengan potensi hero-hero screening kayak gini, potensinya keluar banget untuk Gops itu sendiri. Berarti sekarang Versik F-nya pusing dong. Pusing balanya. Dia tadi kena mulu, Prof. Gimana ini, Prof? Dan sekarang ada pertemuan kembali, tapi Rincia masih sempat bisa mundur tadi. Masih berhasil selamat. Maikits, dia mendapatkan level 15 sebelum menit yang 10. Ini udah bener-bener terlalu owning sih. Ini kalaupun nanti ya, cuma turret aja yang hancur, tetap sih perbedaan gol bakal menuju ke 10.000. Yep. Itu team fight-nya udah bener-bener bisa asal-asalan sih Iya, buat Geek Farm. dan 2 poin kill dari RRQ juga memang di Gops aja, tapi Gops selalu bisa ngasih space buat teman-teman yang lain. Yap, Idok masih mengincar dari kejauhan, belum ada target pasti yang bisa dia dapatkan.
belum bisa menghantarkan menu makan siang ini untuk rekan-rekannya. Menu makan siang, boleh. Tapi untuk Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu di area bottom lane. Perlu diingat masih ada Holy Defense juga untuk bisa menjaga bagaimana dua base turret karena yang tengahnya udah ke-trigger. Dan Gig, mereka nggak ngasih kendor sama sekali. Ya. Di bagian bawah Holy Defense-nya sudah ter-trigger. Di bagian tengah mereka hanya tinggal menusuk jauh lebih dalam lagi. Sementara itu ada Baloy yang masih mengincar siapa yang akan menjadi korbannya. Magus melihat kejauh dan itu dia. Serangan yang langsung dilakukan bahkan sekarang pergerakan dari Red. Lenyap seketika crossbow tank. Belum begitu berimpact karena damage yang dihasilkan tidak terasa. Oh, masih bisa ditahan juga. Tapi masalahnya Res menghilang di waktu bertepatan juga base turretnya hancur. Hampir 10.000 perbedaan gold untuk Geek Fam saat ini. Ya, udah yang sempat aku bilang tadi kan 10.000 gold. Dan Idok nggak bisa ngelakuin inisiasi secara asal karena Aboy dia mau purify. Sekalipun mau ke Baloy, Baloynya bisa nge-cancel juga loh pergerakan dari Idok. Iya, ini ngeri banget sih flicker sama Vended-nya ya. Dari Baloyski. Efek sisi yang kecil tapi continuously juga dari Baloyski itu menjadi sebuah PR besar untuk RRQ. Siapapun bisa kena punish. Toy, sekalinya tadi ada crossbow tank juga mengudara. Damage-nya ternyata masih belum mumpuni ya. Semenjak itemnya cukup tertahan nih. Karena ada si Halberd juga yang terselip dari tubuhnya Toy, Prof. Ya, masih butuh item lebih banyak lagi sih. Tapi dia juga butuhin of nature. Dia butuh Husklow. Banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Masih terlalu early ini untuk ngomongin RRQ yang masih bisa untuk memberikan perlawanan. Karena 10.000 gold. Ini nggak benar-benar seimbang bahkan. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi. Jika Polistar Flicker terdengar. Tidak akan ada sebuah inisiasi yang jauh lebih ekstrim lagi bisa dilakukan oleh Lidong. Tapi sekarang Res malah menjadi korban kembali. Ya, Pres tadi menghampiri adanya Mountain Shocker juga yang dihempaskan oleh Maykits. Dan bahkan seorang Uranus aja bisa babak belur sebegitunya. Ya, karena udah ada Blade of Despair ya, jangan lupa. Ini dia satu item yang ngebuat Maykits akan lebih eksplosif lagi dari segi sumber damage-nya. Lalu ketahuan. Ketahuan ditendang Baleski tertangkap basah. Bisakah dia selamat dan tidak bisa. Berhasil didapatkan oleh RRQ. Oke, dan saat ini keadaannya imbang tapi Res sudah mulai akan hadir. Perbedaan 10.000 walaupun unggul segi jumlah, sepertinya masih cukup sulit untuk RRQ memaksakan dirinya untuk kontes. Ya ini dalam perbedaan gold seperti ini, ya Geek Fam walaupun kalah orang ya, mereka tinggal perangin aja sih. Ya, mereka tinggal paksa team fight aja. Konsil? Oke, Rekonsil, Res menjadi orang terdepan. Sementara Idok belum memiliki flicker. Zed Kundonya akankah bisa mengatakan dirinya dekat ke arah beberapa player. Tapi Resnya menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang ada satu kali Sarbon lagi. Lompat ke arah terdepan. Coba lihat Gop menjadi orang yang pada kepada dari rekan-rekannya. Dan Rizadi mau tidak mau ada flicker yang terdengar. Dan mereka pun tidak bisa mendekat ke area dari Lord. Iya, berupaya untuk bisa men-take over kontrol dari Lordnya. Cuma damage-nya udah nggak bisa kebendung lagi. Terlalu sakit apa yang diberikan oleh Geek kali ini. Ya kan, sesuai dengan apa yang tadi kita udah bilang. Kalau misalkan RRQ-nya mau coba buat kontes Lord, Geek Fam pasti target orang. Dan itu perbedaan damage-nya, perbedaan dari item dan juga perbedaan dari gold yang udah sangat-sangat signifikan. Inilah yang membuat kenapa Geek Fam memilih untuk langsung kontes ke orang. Ya, disembur abo ya kan, continuous damage. Ya. Gak berhenti-berhenti. Dan Toy sekarang sudah punya Malefic Gun. Dan bahkan dari Geek Fam, mereka bakal tetap untuk menekan bagaimana base turret bisa dicicil juga. Gak bisa keluar dari RRQ dan jangan lupakan sosok sisi power mereka dari Idok itu single target. Dan cukup sulit untuk bisa memakan frontliner dari Geek Fam sekarang. Yep, itu dia Gops. Belum ada ancang-ancang untuk Valin Starmon ya. Tapi dengan Star dan yang dia miliki masih bisa memberikan sebuah tarian-tarian begitu mematikan. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Toinya lenyap. Tidak ada lagi damage per second yang dibutuhkan yang untuk bisa menghancurkan pemain-pemain dari King. Bahkan Resnya bola lenyap seketika. Idok yang masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa pemain. Tapi tidak bisa untuk kali ini karena Gopsnya pun menjadi orang terdepan. Dan Geeknya secara keseluruhan menguasai habis-habisan. One-sided game terjadi dan Geek Fam mencoba untuk kembali meridim sebuah title The King Slayer. Mereka bangkit dengan begitu baik. Oh ini benar-benar kayak terlalu kejam dari Geek Fam. Karena mereka benar-benar dari awal udah banyak banget ngelakuin punishment terhadap siapapun member dari RRQ termasuk EXP jungle dari Versik. Wow. Res juga dimakan. Termasuk juga early game yang begitu manis. Tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Geek Fam bisa menutup game ini dengan perbedaan gold yang terlalu jauh. Dan apakah Make It? Memang Doomsworn doang mainnya. Itu doang soal mainnya.
Tapi aku Quiz mau deh, quiz. ngasih tebak-tebakan. Quiz. Tebak-tebakannya, Quiz. tebak-tebakan. Apa tuh? Kasih tahu Ul. Nah, buat teman-teman kalian bisa jawab ya. Trivia Quiz M Series. Sebutkan berapa total hadiah terbesar dalam M Series World Championship. Buat kalian yang tahu, langsung aja kunjungi media Instagram kita di mpl.id.official. Di sana banyak hadiah yang bisa kalian perebutkan juga, banyak Iya. keseruan buat kalian yang beruntung. Jawab di sana. Tuh, jadi kalian carilah informasi tuh ya. Itu dia teman-teman ya. M1 berapa, M2 berapa. Langsung cari yang paling besar. Yang paling besar. Padahal sebenarnya jawabannya yang paling besar adalah Ya, dapatkan fakta teman-teman. betul. Skin Joy M6, skin Harriet M1, skin Lancelot M2, Chow. skin ST, skin Chow. Dan juga ada Makito, Finals MVP. MVP. Iya, serta Beatrix. Coba. Beatrix. Itu dia teman-teman. Kalian Itu mau? dia. Nanti kita lihat di M7. Fakta. Siapa lagi? Tenang, Brody juga tidak terlupakan kok. Iya. Iya bro. Bang, aku Sir Brody. Ada skin M seriesnya. Kan biasanya kan pada bertanya-tanya bang. Yujong gak disebut Yujong. Yujong Yujong. beda dong itu. Itu skin Skin pas namanya pak. pas pak, bukan Pas. Cloud M6 juga ada tuh. Ayo. ada. Skin pas. Iya kan, gue sebagai ntar kan Yujong kesian gak dibahas, padahal ada di circle dari M juga. Gak, soalnya Beatrixnya bingung ada dua kan, ada Iya. yang kemarin di Ada yang M4, sama iya, yang iya, iya. Ada yang Finals FMVP-nya MVP. Slake ya kan. Yang Iya. mana? Yujong lihat Slack. ada jauh. Ini gue dibahas Aduh. kayak. Slake, Oh, yang, Slake. yang di bajunya Beatrix. Apa? Slake, Oh sorry nggak kedengeran. bukan Slake. Pakai headset kan ketutupan kupingnya jadi kayak dengernya selek gitu maksudnya. Oh. Kan kita emang dengarnya dari sini. Capek banget gua ngobrol sama lo. Tapi RRQ masih berusaha keras pastinya untuk mencuri setidaknya 1 poin dulu. Ya, Dan mungkin akan mematahkan prediksi para talent yang bertugas di hari ini. Ya masih ada game kedua sebenarnya. Dan balik lagi kita bakal lihat pondasi seperti apa lagi yang akan dibawakan sama RRQ. Mereka benar-benar harus start lagi nih dari awal. Dari drafting phase-nya dulu. Dari turtle-nya dulu juga. Iya. Karena menurutku ya dari dulu ya, yang kita kenal dengan RRQ ini ya agresif, objektif. Nah objektif yang dimaksud adalah menang turtle pertama. Oke. Ya, Itu paling sering dari zaman Bile. Zaman Dari Bile. zaman R7. Itu Iya. yang selalu aku lihat loh, turtle 1 dapat. Setup menang. Tapi Nah itu tadi, itu pondasi juga. berarti Turtle harus 1. ada faktor menyatukan pemikiran. Iya, sama comms-nya sih. Oke. Ya mungkin lebih tahu target dulu gitu. Kayak Gobs ini kan cuma distraction. Ya. Kayak bukan fokus ke Gobs-nya, cari make hits-nya berarti. Betul. Karena Gobs itu akan mencari gangguannya aja Itu dia, kan. iya. Sebenarnya memang tugas EXP laner kan ngebantuin setup dan berarti mission complete juga dari Gobs ya untuk Iya. ayo pukul aku di sini. Nah itu dia kan, ayo pukul aku. Kan itu semua explainer. Mau itu Uranusnya Res, mau itu Esmeralda-nya Gobs, itu dua-duanya tugasnya kayak gitu, udah pasti. Narikin orang biar mukulin dia. Iya. Tugas. Terus kabur habis itu udah. Oke, tapi untuk Geek Fam juga tren positif. Panasnya kayaknya agak sedikit terlambat nih, baru masuk minggu 7 Iya ternyata. makanya. Ini plat panas dari Geekfam sama rasa penasaran Papulung. Kenapa Papulung ngeliatin dressnya? Iya, kenapa lagi memperhatikan apa yang kira-kira di pikiran Res? Apa? saya ngeliatin Res. Apa yang ada pikirannya Res kira-kira? Ayo coba halangin Gops, bisa nggak? Tuh saya pikirin. Karena dari tadi kan Gopsnya kayak bergeraknya bebas banget. Ketinggalan banyak langkah dia, Pak. Iya. Dan ini Geekfam kayak lebih berani juga nih buat langsung menunjukkan kalau mereka sebagai away team di second game atau di game yang kedua, mereka ambil first pick. Dan mereka mau ambil Lee Chin-nya. Waduh, tapi ini ngilu-ngilu sedep sih untuk RRQ ya. Mereka soalnya kan lagi posisi butuh banget poin gitu loh. Wah. Untuk keluar dari zona merah. Udah bukan butuh poin, butuh menang. Iya, Butuh menang, betul. serius butuh menang. Mereka gak tahu ya kayak Geekfam kenapa bisa seperti ini. Kalau misalnya ditanya nih ya, Bang kenapa sih Geekfam bisa kayak gini, bisa comeback gini-gini. Karena bermomentum. Yap. Kalau Tapi- mereka kemarin gak menang pun belum tentu loh bisa kayak gini. So far kalau kita lihat dari tim-tim yang ada di MPL ID ya, Iya. berarti Onyx, Bigetron, RRQ yang selalu make it to the playoff ya. Iya, selalu. Selalu ya. Selalu. Yang bahkan di minggu 1 itu kayak udah mulai ditanya-tanya tuh. Wah, Bigetron. Minggu awal-awal kok begini tiba-tiba langsung playoff. Bounce back ya. Siap, Oke, playoff mereka. tapi untuk random map draw memasuki game yang kedua, Expanding River? Enggak. Oh enggak. Flying Cloud. Naik awan. Awan momen. Aku paling suka sebenarnya Flying Cloud. Karena buat laner paling gampang kan. Iya, gerak. kalah landing terus Kalah gua di landing. God Lane. Tapi itu serius. Itu cocok buat saya juga tau mapnya. Kenapa? Karena saya tipikal yang kalah laning. Menang team fight. Oke. Oh, itu. Iya. Kadang mengalah belum tentu kalah kok. Iya, kalau saya emang tipikalnya itu yang kalah laning. Emang kalah mekanik juga. Kalah mekanik, makro. Wah, Kamu mau kalahan ya?
Saya bukan nggak butuh maps ya, saya butuh arahan Gak sebenarnya. butuh arahan. Kamu mau kalahan kan? Oh, dan Make It butuh Fanny-nya di first pick. Wadaw, Wadaw. langsung ya. Karena udah ada band dari Yunshin sih, jadi make sense banget. Karena kan tadi kan option dari banding listnya RRQ kan ada Hellcurt, ada Kalea, dan juga ada Fanny. Fanny. Game 1. Nah, game 2, Yunshinnya yang di ban, Fanny-nya yang diambil. Oke. Kalea ya. Arlot ya. Ini apakah tidak terlalu terburu-buru untuk mengambil Arlot? Atau jangan-jangan mereka juga overthinking kalau nanti Arlotnya bakal diambil sama Gops? Ya, atau mau main combo juga nih dengan Fredrin yang bisa dimainkan nantinya juga. Tapi Lui. Nah, ini dia masalahnya. Mid lanernya udah muncul. Gops, kalaupun mau ambil glue di sini, fine. Globes ya. Iya, kemarin kita udah tunjukin Randy. Dia berhasil buat nge-solo kill Res dengan menggunakan glue. Dan kita tahu sendiri juga, Arlot butuh level 2. Glue level 1 aja udah galak dia. Tempelin ya. Iya. Walaupun mungkin di teamfight nanti bakal lumayan menguntungkan buat Lui-nya juga mainin duality-nya. Bisa punya Targetnya banyak lebih target. banyak, iya. Tapi ya balik lagi kan nanti yang bakal ketarik mau ujung-ujungnya hero-nya doang sebenarnya. Iya. Oke. Mid lane-nya juga belum kelihatan nih kalau misalkan emang mau buka ke arah Fanny lagi kah? Tapi Granger, Kimi juga masih available. Oh, dia Povius. milih Povius ya. Oke, berarti targetnya bukan cuma buat menangin laning. Nah ini yang aku maksud nih. Jangan cuma fokus ke laning. Fokus ke big fight-nya, big picture-nya. Iya. Karena ya Povius Arlot dua-duanya punya tugas masing-masing, yaitu adalah nge-zoning lini belakang. Dan kita tahu sendiri, Luoyi sekali ditempel sama Povius, dia bakal kerepotan sebenarnya. Iya. Apalagi Arlot yang punya dash ability juga ya. Apalagi Gops pernah satu tim sama Rins, dia tahu main play-nya seperti apa, main games-nya seperti apa. Dia kan satu tim dulu juga sama Idok, Yap. Juara bareng juga ya. juara bareng. Di MDL ya. Sama Budi Kitty dan juga Oke, Obsidian. opsi dia. Hero anti dash. Pertama buat Povius dan juga buat Fanny berarti ya. Ini bakal kerepotan banget karena secara nggak langsung mereka nggak bakal bisa melakukan blink. Yap. Nggak bisa punya dash ability-nya. Tapi ya persyaratannya Obsidian juga item dependent ya. Sangat ya, jadi Sangat. harus diperhatikan landing-landingnya juga untuk survive. Tapi Fredrin itu dia combo Arlot Fredrin yang tidak diinginkan hadir dari RRQ, jadi langsung ditutup sama Geek. Ya ini kalaupun emang masih mau combo ya, Akai masih possible. Akai, Obsidia, Arlot, Luoyi. Wow ini kombonya dinamis banget sebenarnya buat RRQ. Iya, dan bahkan juga Akai kan bisa menjadi salah satu jawaban untuk Fanny itu sendiri ya. Iya. Nah yang kemarin Iya. juga di hari yang kedua yang kita lihat, Prof, Alice yang muncul. Alice. Cukup mengejutkan ya, hari ini akan muncul kembali atau tidak? Kayaknya dengan adanya Arlot dan juga Povius enggak dulu deh Pak Pulung. Arlot, Apalagi Povius kemarin, bad ya? iya apalagi kemarin kita udah ditunjukkan sama Onyx kayak ya segampang itu loh buat ngejawab Alice. Tinggal kiting aja, tarik ulur aja. Dan itu dia Akai. Seperti apa yang sudah coba kita duga juga. Lah, Ngejar M7. M7. Ngejar M7. Ngejar M7. Di M-nya Indo soalnya. Ngejar menang. Ngejar M menang. Soalnya M7 di Indo Pak. Iya, Semua iya. pasti pada mau. Iya dong, tuan rumah. Oke, Hilda. tapi Hilda dulu yang coba untuk diambil, mencoba untuk bermain agresif nantinya ngeganggu mungkin pattern farmingnya dari Fanny, Prof. Ya udah pasti ya ini tujuannya adalah untuk menekan early game dari Fanny. Tapi balik lagi ya, ini early game dependent banget. RRQ nggak boleh melepaskan turtle yang pertama. Last pick mereka harus benar-benar secured banget untuk bisa mendapatkan pundi-pundi objektif. Even ini adalah Lancelot lagi, menurutku Lancelotnya harus benar-benar sudah matang dan punya space untuk mendapatkan objektif. Grok Varsha. Oke, mereka ingin mengacaukan wave minion tersebut dan itu dia Lancelot yang aku maksud. Semoga permainannya sedikit berbeda karena kalau misalkan temponya sama, alurnya sama, dan kejadiannya sama, harusnya bakal terduga. Oke. Yang penting mereka punya fokus yang sama, Prof ya. Itu dia. Titiknya tuh mau kemana? Call-nya mau kemana? Call-nya mau kemana? A, B, B, C, C. Itu dia. Sementara Geek, mereka sudah berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Mereka hanya tinggal terus melanjutkan saja. Mereka sudah berhasil untuk menemukan celahnya. Mereka bisa eksploitasi itu habis-habisan dari Geek. Oke, match point untuk Geek Fam. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk untuk RRQ? Ataukah akan dipaksa juga nantinya menuju ke game yang ketiga karena Varsha Grok ini akan menjadi combo yang mengerikan. Oke, kalau begitu sekarang di match yang pertama di game yang kedua kita akan lanjutkan kembali, kita akan lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi MPL Arena, mana suaranya?
all troops. Alright, match point di depan mata. Welcome to Mobile Legends. Akankah dengan adanya Lancelot lagi bisa dimanfaatkan dengan lebih baik? Kembali lagi PR mereka adalah komunikasi, satu suara, pemikiran yang sama untuk bagaimana objektif yang akan dipegang. Mau cari team fight dulu? Ataukah memang mau secure objektif? Karena head to head ini kan sama-sama assassin jungler nih Prof. Iya, harus ada pertimbangan kayak apakah retake, apakah point kill dulu yang diambil. Wah, buset. Oke, Res. Ini digebukin monumen ya. Iya. Masalahnya juga buat Arlot, dia butuh level 2 untuk bisa mengimbangi laning. Ini 2 hari 2 cerita yang sama gitu. Mas. Waduh. Oke. Oke, tapi untuk set talent emblemnya juga kalau kita lihat ada Master Assassin nih untuk Obsidiannya Toy. Biar mungkin bisa lebih galak juga nantinya di laning ya Prof. Ya di laning dan targeting solonya nanti ya. Aha. Jadi ya buat sekarang Res akan lebih mudah untuk ngeproc sebenarnya pasif dari Gobs. Itu akan membuat monolitnya semakin sering untuk bisa dimainkan. Alright. Dan sementara ini kalau kita ngelihat masih cukup aman juga, masih sibuk di patternnya masing-masing untuk farming satu sama lain. Dan langsung Yep, berhasil diambil oleh Toy. Namun sekarang Make It mencoba untuk bisa mencari. Fire Beetle tadi udah nggak ada lagi. Udah habis ya. Udah habis. Make It. Dan sekarang Make It ada di bagian tengah. Tidok sedikit lebih tersisa tapi Rins masih bisa menghalau momentum tersebut. Yap, cukup menyakitkan ya adanya burst damage duality combo dari Rinsnya juga. Yang kena langsung ke arah 2 orang dan membuat dari Kick agak sedikit harus mundur dulu dan melihat dari Aboy dia bahkan harus mengeluarkan flicker. Tapi perlu diingat ada Wings by Wings yang ngebuat dari Aboy pun gak kehilangan wave milik dirinya. Ya ditambah lagi untuk ngomongin Versik ya, dia lebih lancar nih dibandingkan dengan game yang sebelumnya. Dia mendapatkan EXP yang lebih banyak dan lihat Res sudah mulai connect dengan level 4. Oke, sementara sekarang Baloy pun sudah level 4. Final Slash dikeluarkan menjadi sebuah pergerakan cukup baik. Tapi Aboy masih berhasil selamat. Sekarang Make It hadir. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi begitu banyak damage yang masuk tadi dalam tubuh Make It. Sakit banget damage-nya dan Make It terpaksa untuk mundur dulu. Flicker Final Slash yang dikeluarkan oleh Res. Tapi Ya itu dia Gobsnya sendirian berjuang dengan monolit yang milikin. Akankah dirinya sanggup untuk bisa memberikan gangguan terus menerus kepada pemain-pemain dari arah kiri karena Malaysia dari bagian belakang. Gobsnya pun berhasil langsung dihancurkan bahkan di para berbeda. Dan Vengeance tadi udah langsung tapi tidak berpengaruh apapun. Resnya menghilang 1 untuk 1. yap, dan Baloiski walaupun memang harus mundur tadi ya. Tapi ada satu Flying Cloud yang dimanfaatkan juga untuk langsung join ke arah tengah. Walaupun semuanya udah di screening, Res menukarkan nyawa. Tapi setidaknya ini dia turtle pertama yang selalu dibahas sama Profesor KB. Akhirnya bisa didapetin sama RRQ. Ya ini dia pondasi yang akhirnya mulai kembali. Karena dengan turtle 1 mereka jadi bisa lebih banyak ngebuka ruangnya. Window-nya semakin mudah untuk dicari. Dan sekarang kalau kita lihat dari bagian EXP yang sudah mulai damai. Gold lane-nya udah mulai rotasi, udah mulai kelihatan nih. Nanti di menit atau turtle yang kedua harusnya bakal ada fight dari para gold laner yang bisa connect ke area turtle juga. Oke. Karena turtle-nya di atas, pas banget nih. Walaupun keadaan sekarang masih coba untuk diseimbangi ya dari keduanya. Goldnya juga sengit banget. Tinggal gimana caranya setup siapa yang akan jauh lebih efektif. Karena sama-sama punya area of effect. Punya burst damage yang besar juga sebagai follow up-nya dari kedua belah mid laner. Tapi ya jangan lupakan. Serangan kejut ataukah nge-outrange. Yang akan jauh lebih unggul nantinya. Yep. Itu dia Idok, masih pede sendirian. Ada Titanic Charge dikeluarkan dan terlihat ada 2 source skill yang begitu berharga. Iya, dan juga Idok udah ke-trigger ya dari satu buah flickernya untuk menghindari video ice strike dari arah belakang juga. Dan Make It ternyata keadaannya masih belum terlalu baik-baik saja ya. Karena setiap tadi dia mau jump masuk, selalu ada damage yang harus diterima. Dan itu damage yang cukup besar, Prof. Ya dari combo duality ya. Jadi mau gak mau ketika Yin dan Yang bersatu itu dia damage ledakan dari Rins akan connect. Sementara Baloy juga. Oke, Baloy selamat sementara itu sekarang coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Make It. Hampir saja tadi bisa mendapatkan Kararins. Yap, Steel Cable yang masih cukup reaktif ya untuk kabur. Hampir juga kena satu buah Phantom Execution dari Versik. Tapi ya kita tahu bagaimana sosok Fanny ini bakal mudah banget abis recall untuk join lagi ke arah tengah. Dan sekarang turtle-nya lagi di setup oleh RRQ. Oke, Popo Buff ada, mungkin Popo Buff akan menjadi pilihan terlebih dahulu, menambahkan lagi bahan bakarnya. Sementara sekarang pertempurannya dilamar dari Turtle. Mengakibatkan dari Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Versik, tapi Gobsnya pun langsung jam seketika, Purple Buff-nya pun masih ada, akan Make It terganggu. Yap. Oke, kita lihat ada pergerakan dari Idok dan masih berhasil. Masih berhasil ya, tapi Gobs kita tahu bagaimana tipikal dari Popheus yang one way ticket. Dia hampir dan tapi hati-hati diversion. Yap, dan Dicek itu dia. terus-terusan sama Kenzie. Di spam nih, biar ketahuan ada di sana.
Tapi ya ini mendapatkan keuntungan akhirnya dari RRQ 1000 gold lead mereka. Terutama di bagian gold lane. Tohi bakal mengungguli hal tersebut. Karena memang dari awal kita udah bilang kalau misalkan nanti bisa ada connection dari para gold laner di bagian turtle yang kedua. Versik pun udah mulai ngelakuin solo laning. Jadi ya mau nggak mau buat sekarang Geek Farm harus mencari momentum dengan cara melakukan pick off. Karena kalau enggak ya RRQ bakal snowballing balik nih. Mirip seperti game pertama Geek Farm. Yap, walaupun emang agak pelan ya dari RRQ juga ya. 1.500 mereka coba untuk kendalikan perlahan. Ya. Hei, sakit banget Phantom Execution tadi. Hei, satu yang terakhirnya. Dan masih berhasil selamat make it. Yap, walaupun kita selamat tapi tidak dengan outer turret yang sudah mulai coba untuk dicicil juga. Tapi wave yang sudah berhasil untuk di-clear tidak membuat outer turretnya hancur. Membuat di arah tengah sekarang sudah mulai terjadi adanya keramaian. Dan Make It kembali lagi ke arah bawah nih sepertinya untuk bisa mengontrol bagaimana lane-nya juga yang udah didorong sama Versik. Hampir ada sebuah pembalasan loh tadi. Iya, solo kill lagi ya. Tapi ternyata masih belum berhasil karena kita tahu bagaimana kelincahan dari seorang Fanny. Masih aman. Masih aman sih sebenarnya buat Ada cable. flying cloud, jalan dulu pakai flying cloud. Nah, oh enggak pakai kabel deh sombong. Pakai kabel, pakai kabel. Kayaknya pakai kabel lebih cepat daripada Iya lebih cepat pakai kabel soalnya Pak. Oke. Dengan adanya, wah, Gops. Hati-hati, damage dari Versik ini udah lumayan kerasa loh. Level 11 banding level 9 sekarang. Keadaan yang sangat-sangat berbeda dibanding game pertama tadi. Versiknya well farm untuk saat ini. Ya, tapi masalahnya dari tadi ya kita belum melihat Kenzie join team fight tuh. Dan dia udah punya Sky Pierce. Sky Pierce-nya item pertama tapi dia belum selesai dengan Hunter Strike. Sekali aja nanti akan ada efek dari Lethality Sky Pierce. Ini bakal berbahaya karena nanti efeknya akan berkelanjutan. Yap. Terutama buat Idok karena Idok nanti cuma bisa menerima damage, nggak bisa melakukan balasan. Dan kita perlu ingat ya kayaknya Granger hero yang punya banyak Maniac dan Savage. Yap, itu dia Rinsnya terjebak tapi ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Sebuah pancingan yang cukup baik. Baloy tadi memainkan bagaimana psikologis dari Rins. Yap. Dan sekarang di Geek Fam gak akan ngasih ho. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi yang langsung dilakukan. Sementara Gops menjadi orang terdepan. Akan seperti apa? Sementara Resnya berhasil langsung dihancurkan tepat di depan dari beberapa rekan yang ada di RRQ dan Tectonic Charge. Hilang seluruhnya. Menyisakan Versik dan juga Toy. Namun Versik di tempatnya berbeda tetap berhasil mengamankan karakter Toy. Oh Toy, bakal coba untuk dikejar kah? Tidak. Berfokus untuk menghancurkan outer middle turret perfect turtle dari RRQ seakan tidak ada apa-apanya dengan momentum tersebut. Tapi Versik? Oke, purple buff. Gagal diambil dan menjadi milik dari Make It. Yap, karena retrinya tadi dari Versik gak ready juga ya setelah dapetin turtle. Dan Make It masih memegang retribution untuk secure karena purple buff milik dari Versik. 1.700 gold lead yang dipimpin oleh RRQ seakan sekarang sudah mulai berbalik lagi untuk Geek Fam dengan satu momentum tersebut, Prof. Big Brain Baloy. Satu sosok yang mengubah dengan Tectonic Charge. Kena langsung 3 pemain sekaligus bahkan. Itu di bagian bawah. Apa yang terjadi? My Kids. Rame Oke. ya. Udah pasti ya bakal di pick off begitu aja. Karena itu kesempatan yang gak bisa dilewatkan sama member dari RRQ. Athena Shield. Gops sudah punya pertahanan dari segi burst magic-nya. Dan tinggal sekarang bagaimana membuahkan sebuah hasil point kill bagi Kenziski. Karena Geek Farm sudah mulai mendapatkan alurnya. Sementara untuk RRQ mereka tinggal main sama Toy. Selama ada Toy, terutama buat Gops, dia nggak bakal bisa berbuat banyak soalnya. Yap, karena Toy-nya juga aman ya dan apalagi udah ngantongin 1 point kill juga. Hand of Bone nantinya yang akan menjadi sebuah masalah untuk Geek Fam. Siapa kira-kira yang bakal dipegangin? Terutama Gops ya, yang Gops bakal sih. nyamperin juga kan ke Toy harusnya. Ya itu dia, kalau misalkan Gopsnya ke stop di situ, backupnya harus cepat berarti dari Geek Farm. Dan RRQ-nya juga harus lebih cepat buat nge-punish. Anyway, diversion. Itu dia, diversion tipuan. Iya, tipu daya ya. Hari-hari kena tipu, tapi konsil. Yap, itu dia konsil. Akan berbelok ke arah mana? Sementara sekarang Baloy sudah berhasil bertemu dengan Nidok. Yap, mencari informasi ya. Dari Baloyskinya, membuka setiap rerumputan yang ada juga. Dan belum ada gerakan inisiasi lagi satu sama lain. Mereka akan menunggu nantinya setup di area Lord yang akan segera muncul. Yap, dan Rins Wow! masih ada flicker tapi belum sempat dan hilang kembali. What? Wait. Apa itu? What happened? Karena nyangkut. Oke, sementara itu ada final slash dikeluarkan oleh Res, tapi Resnya sendiri untungnya masih bisa kabur. Hand of Bone yang nyangkut terbawa oleh steel cable dari Make Hits. Wow. Karena gak bisa di cancel. Bang, ikut bang. Itu timingnya buruk banget buat Toy. Pas banget Make It-nya habis lepasin cable soalnya.
Jadi dia bakal ngikut kemana kabelnya berjalan. Oke, sementara sekarang Idok yang langsung ya dikeroyok bisa-bisa. Idok yang mungkin karena Mardan tidak bisa. Idok berhasil tertangkap basah, sementara sekarang Res menjadi korban selanjutnya. Masih sempat mengeluarkan Final Slash dan juga Vengeance. Res kabur. Waduh. Resnya pun babak belur, dipaksa untuk mundur lagi dan harusnya Lord akan dibiarkan terlebih dahulu oleh RRQ. Mereka gak bisa paksa kontes, tapi Versik Tapi Versik berusaha untuk bisa mendekat loh. Berharap bisa mendapatkan, tidak bisa, malah mengakibatkan resiko yang sangat besar. Tapi Res kali ini Final Slash-nya memberikan cerita yang berbeda. Dan Aboy masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya bersama dengan Paloiski. Alright, memang Kenziski-nya tumbang. Tapi Lord sekarang sudah mulai berjalan juga dari Geek menuju arah tengah. Dan lagi-lagi, ini PR banget sih Baloiski, bukan Tectonic Charge-nya aja. Artan Rampart tadi juga ngebuat dari Maykits punya bantalan untuk mainin steel cable-nya, Bro. Iya itu dia sih. Iya. Dia jadi kayak mainin combo ya jatuhnya ya. Dia spam steel cable-nya juga. Tapi lagi-lagi ini karena ada Tectonic Charge plus flicker. Ingat Baloy, dia masih bisa menciptakan banyak sekali momentum. Dan itu yang dari tadi belum diterima sama RRQ. Belum ada momentum balik kecuali Final Slash dari Res. Yap. Akhirnya satu momentum yang bisa menyelamatkan dan memperpanjang nafas dari member RRQ. Karena Res tadi di bagian area river. Ya, dan Toy juga ini perlu diperhatikan timing dia untuk Hand of Bone berarti ya. Iya. Sekalinya tadi memang connect, malah dia yang kebawa. Dibawa kemana gue bang? Gue dibawa ke transfer window. Wah, astagfirullahaladzim Pak Pulung. Pak, Berat. Berat. Pak Pulung guys namanya ya. Iya. Emang suka mencari-cari nih. Tapi Idoknya juga sekarang kayaknya udah mulai gak bisa lagi nahan damage terlalu besar. Karena selalu ada Kenziski yang bisa memberikan poke damage-nya. Dan satu buah Wind of Nature sudah selesai. Dia tahu siapa yang bisa take down dia untuk sementara ya. Ada Lancelot dari Versik soalnya yang udah menyentuh level 15. Dan itu yang bakal menjawab Grincher-nya. Dan untuk sekarang kalau kita lihat dari positioningnya emang hanya Idok dan juga Balo yang saling bertatapan. Hanya Idok dan Balo yang dapetin informasi satu sama lain. Ya. Oke. Dan sekarang udah mulai muncul nih beberapa. Yap, sementara sekarang ada pergerakan dari Versik. Dan berbeda. Gobs mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan Resnya tertinggal. Flicker mau tidak mau. Hey, Feather Strike. Yap. Dan flicker dari Res ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga ya. Jadi gak akan ada serangan kejut nantinya, tapi Versik pun harus lebih berwaspada lagi karena damage yang disumbangin untuk 1v1 tadi bersama Maykits. Yang Baloy benar-benar menjadi orang yang begitu menjaga area yang dia milikin. Coba lihat. Jalan terakhir tapi sekalinya ada serangan paling depan. Di portal semuanya. Tutup semua ya makanya kan. Kayak gitu tuh tadi. Kayak gak ada, iya jadi kayak dipaksa buat flicker lah minimal dari member RRQ-nya. Kayak beberapa escape tools juga udah gak bakal bisa digunakan. Terutama buat Idok yang dia jatuhnya juga Hilda dengan flicker ya. Jadi emang mau gak mau harus dipaksa dengan flickernya. Kalau enggak dia bakal kena Dead Sonata dan juga Rhapsody terus-terusan. Apalagi stack Sky Pierce-nya dari Kenzie udah mulai berasa nanti nih pelan-pelan. Iya nih rivernya udah sangat-sangat dipegang juga. Gimana RRQ bisa membuat vision mereka luas. Karena balik lagi Res dan juga Idok yang ada di For Online. Ini bukan hero yang punya durability tinggi juga. Iya itu dia. Bakal kena poke terus sama Kenzie. Yap. Dibikin bonyok dulu sebelum teamfight besar. Karena ya Idok juga gak bakal bisa bikin efek area yang begitu luas kayak Baloy sekarang dengan adanya Grok. Ya, ini tinggal siapa yang nantinya bisa saling meng-counter initiate ya. Dan Idok mencari informasi terlebih dahulu keberadaan pemain-pemain dari Geek Fam. Setup sedang coba untuk dimainkan juga. Belum terlihat nantinya serangan kejut dari Rins akan seperti apa. Yap. Dan persen ini bakal sebuah jawaban juga. Waduh. Oke, ada satu lagi Tondros tadi yang sempat untuk bisa menggocek apa yang bisa dikeluarkan oleh Baloiski. Sementara sekarang Gobs menjadi orang yang benar-benar kebadanin rekan-rekannya. Ya walaupun Tectonic Charge udah ke-trigger juga ya. Ya, dan mereka mundur lagi loh Ul. Yap. Mereka ulur lagi, mereka tunggu lagi source skill-nya ada. Nggak bisa juga ya untuk bisa melanjutkan kembali dari setupnya tapi 1v1. Oke. Ada 1v1 situation tapi masih sempat untuk bisa mendapatkan karena pop-up-nya dan itu dia. Feather Strike dan terbakar Toy hampir loh. Terbakar dan Toy harus mundur tapi dengan kalkulasi juga Toy masih punya flicker. Jadi nggak terlalu terburu-buru. Yap. Sementara Idok bagian belakang Kenzie berhasil mendapatkan Kenziski dan ada tadi Wind of Nether dan gagal mendapatkan Kenzie menjadi sebuah kerugian. Yap, dan itu dia satu buah jawaban Wind of Nature atas pengiriman Idok ke arah belakang. Udah dapetin target yang bagus.
dan sekarang Lordnya. Ya, dan mereka mencoba untuk bisa mempercepat. Lordnya diamankan oleh Aboy. What? Shadow Retribution dari Aboy yang membuat dari RRQ mereka gagal untuk bisa melakukan kontesnya lagi. Wow, bisa Abo yang dapat di sana dan saving the day for Geek Fam. Karena sekarang lihat gold lead-nya 2.700 dan on the way ke 3.000 seharusnya dengan banyaknya keuntungan dari turret. Wah, Ini juga Kenzie-nya gila sih tadi. Dia Win of Nature, dia flicker dulu dan backupan dari Geek Fam. Ngebuat mereka aman dan sekarang Lord akan dikawal di area bottom lane. Yap, ini dia Aboy A-nya. Panasnya telat. Ya, baru sekarang bisa ciptakan begitu banyak momentum. Namun, sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Yap, Ya, buset. final Oke. stage-nya Baloy loh. Baloy, Ski. Ya, bukan menjadi target yang optimal juga sejauh ini. Masih harus mundur dari RRQ. Mereka kehilangan satu buah base turret di area bottom lane. Dan kayak mau mencoba untuk menjangkau Aboy pun susah banget. Dia harus benar-benar ngandelin diversion. Dan so far diversionnya masih belum terlihat optimal. Apalagi dalam keadaan under. Mau dikeroykan nih. Ya. Oke, Res. sementara sekarang Resnya, Vengeance-nya langsung Final Slice tadi dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan diri, tapi tempat berbeda. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Aboy. Aboy pun langsung disilatkan begitu cepat. Tapi Resnya lejap, sementara Kenzie masih free hit. Dan hanya menyisakan beberapa player saja. Bahkan untuk sekarang ada WWN lagi yang udah langsung dihasilkan. Hidupnya menjadi korban dan Versik dan Tondros yang gak kena. Versik masih mencari celah di tempat yang lain. Rich jadi korban. Wow, Dark Wave menjadi mimpi buruk juga. Semuanya dipegangin. Again Kenziski, Win of Nature save the day. Menyisakan Versik sendirian kali ini dari RRQ untuk bisa defense. Oke, 10 detik lagi sebelum Resnya bisa melakukan respawn. Sementara Versik bisa mempertahankan diri jauh. Sedikit Wow. lagi tapi setidaknya wave minion selesai. Yap, masih ada Res yang hadir untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Geek. Mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Masih punya nafas untuk sekarang, tapi dari base turretnya sisa satu, bro. percobaan yang baik sebenarnya dari RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan flank. Tapi sayangnya targeting mereka masih terlalu kacau. Dan Geek Farm yang memanfaatkan hal tersebut. Kayak Toy. Dia ternyata kena pick dari My Kids. Dan lagi-lagi Kenziski, satu sosok nama yang dari tadi melakukan outplay kecil. Dan sekarang dia bikin lagi Win of Nature lagi. Dia tahu kalau misalkan nanti Win of Nature-nya dia dikejar, dia tuker lagi pakai Immortality kayak tadi. Dia tuker lagi dengan Winter nantinya. Yap, kalau Jembatannya ada di Immortal nanti. kalau di rank kita ada suaranya. Epic outplay. Itu dia. Ada notifnya. Memang terlihat ya bagaimana seperti apa yang Prof KB bilang juga. Win of Nature adalah sebuah jawaban karena dia tahu siapa yang bisa numbangin dia. Karena Toy udah pasti bakal makan depannya dulu. Yap. Dan ini dia, permainan standar MPL. Jual beli item. Kenziski memang udah berada di tempat tersebut. Itu Ya. jadi bare minimum ya. Bare Memang minimum. kayaknya buat Biar nyampe. biar Iya, nyampe itu. iya. Jual Jujur. beli item harus jadi standar gitu loh. Jujur, ya kan. Emang harus kayak begitu biar nyampe. Betul. Iya. Tapi ya ini Lord Evolve sekarang. Wah, spellnya aktif semua nih. Oke. Kita lihat seperti apa lagi pertempuran dengan full dari source skill-nya. Oke, Res. Ada satu lagi pada Gagal. sosok tadi dia keluarkan tapi tidak beri impact apapun. Bahkan untuk sekarang jambal pergerakan dimiliki oleh Res malah menghilang dengan sangat cepat. Oh, no. Dan versi kasih kelihatan tersisa. Toynya lejap. Riznya pun menyusul. Hanya Versik dan juga Idok yang masih ada. Gopsnya pun menghilang tapi coba lihat Kenzie pada kill dan sekarang Versik. Wipe out dan RRQ harusnya selesai. Yap, dan kali ini Geek Fam dan bahkan Windtalker sudah mulai dibeli menuju ke arah 2-0 di depan mata untuk Geek Fam. Dan Wow, benar-benar kastil kerajaan dihancurkan, dirubuhkan, dilululantakan oleh Geek Farm. The King Slayer is back. Redemption atas tahta tersebut. 2-0 didapatkan dan membuat dari RRQ Hoshi semakin dalam keadaan yang terburuk. 6 kali berarti kekalahan juga yang harus mereka terima. Di leg pertama, Geek Farm memberikan trauma kepada Kingdom dengan Sun dan Helker. Di leg yang kedua, seolah-olah Geek Farm memberikan trauma dengan bentuk tembok. Grok dari Baloyski.
yang memperburuk keadaan klasmen terutama bagi RRQ yang semakin terpuruk dan masih stuck dengan 4 match win mereka. Sementara Geek Fam sekarang berada dengan 4 match win yang sama. Yap, untuk Kingdom mungkin sedih ya yang harus mereka hadapi, tapi kita lihat bagaimana bangkitnya Geek Fam juga. 2-0, make it! Make it tesnya apa? Solo kill. Solo kill. Lagi dan lagi ternyata. Tapi The Kingslayer berhasil untuk mendominasi di leg yang kedua ini ternyata. Yep. Mereka benar-benar agak sedikit tidak mulus juga ya Geek Fam di game yang kedua ini loh. Yep. Awalnya mereka juga tidak baik gitu. Iya. Tapi ternyata mereka bisa membalikkan keadaan dengan sangat baik. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara dan juga Geek Fam. Dan kemenangan lagi dan lagi didapatkan oleh tim Geek Fam. Bukan hanya kemenangan yang kalian lanjutkan tren positif, namun juga melawan RRQ. 2 kali di season ini kalian menumbangkan tim RRQ. Kasih tahu dong ke Bude, apa rahasia kalian nih? Apa resep yang kalian punya untuk mengalahkan RRQ? Gak tahu, nggak ada boleh. Gak ada? Mau jawab. Oh, Mekits punya resepnya? Apa Mekits? Resep rahasia untuk mengalahkan tim RRQ 2 kali. Ada ini, di Pasep ada ini, pesan buat kita aja. Kita nyurut aja sama Pasep. Pasep. Pesan apa dari Pasep? Katanya kasih tahu Pasep. Kasih- Santai Pasep. Oh, udah sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kalian langsung aja menjalankan pesan dengan baik. Ya buat lanjut party kita tiap malam. Oh, berarti nanti malam makin heboh lagi dong kalian. Lah, ya langsung aja datang di live stream aku sama Mikid. Akan dilanjutkan ya kemenangannya juga. Di situ bakal ramai banget. Bude jadi penasaran akan nguping nanti. Tapi hari ini 2-0 lagi. Leg 1 2-0. Dari Paleo sendiri gimana sih ngeplan untuk bisa mewujudkan The Kingslayer is back di season 16? Enggak sih, kita kan belum lolos playoff. Jadi ya belum. Tapi kalau Kingslayer ya done. Dan, tapi gimana caranya? Susah Ya. nggak untuk leg kedua ini dibanding leg 1? Kayaknya dua terakhir kita main gampang sih karena kita kan main lepas aja. Udah. Main lepas Main aja. Main Langsung lepas. aja 4-0. Langsung aja 4-0. Iya juga nih. Geek Fam seperti berapi-api, menyala sekali. Tapi yang lebih menyala kita ngelihat dari game pertama, Make It. Kamu 100% kill participation. Lalu solo kill. Galak banget nih Make It hari ini. Iya solo kill. Teriak apa tadi? Apa Loy? Teriak apa tadi? Dia tadi teriak solo kill, dia teriak tadi. Jadi setiap nge-solo kill ada suara gitu ya, Make It. Tapi kamu mewujudkan banyak sekali solo kill. Gimana caranya kamu? Apakah kamu sudah bisa membaca pergerakan atau memang semuanya kamu kacaukan dengan mudah kah? Karena menang hero aja, Pak. Aku menang hero aja makanya bisa solo kill. Oke, menang hero. Tapi kamu nggak cuma menang hero juga, tapi bisa memenangkan bahkan semua aspek. Mendapatkan solo kill. Memang ada tujuan collecting solo kill. Tadi ada berapa player yang kamu solo kill? 1 doang. Oh 1. Ke Versik terus berarti? Ya. Nah, berhadapan langsung dengan Versik. Leg 1 kan beda lawannya. Leg kedua berbeda lagi nih RRQ. Gimana kamu menghadapi 2 jungler dari tim RRQ di musim ini? Tetap jago Susujin sih, Bude. Soalnya aku kan belum pernah menang lawan Susujin. Jadi tetap pilih Susujin lah. Oke, jadi dari ada 3, Make It melihat masih Susujin yang di atas. Tapi kalau ngebahas tentang hari ini, kemenangan yang betul luar biasa. Make It, ada yang bilang Make It sekarang jarang tersenyum tapi mainnya makin galak. Make It sudah berubah ini. Waduh, siapa tuh? Siapa tadi Talent ya? Talent yang bilang kayaknya. Galaknya hari ini doang. Enggak sih, Bude. Minggu depan juga harus galak kali. Karena kalau kita bahas tentang minggu depan sebenarnya dari percentage untuk masuk babak playoff itu belum 0. Dan membesar setelah kalian memenangkan match dengan 2-0 ini. Nah, Aboy sendiri
ngelihat chance yang belum nol dan semakin besar juga untuk Geek Fam. Mainnya makin lepas sama malah makin kepikiran deh? Makin lepas sih. Saya kira tadi masih udah 0% tadi chance-nya. Belum loh, masih 0, sekian loh, masih ada. Nggak mikirin itu sih. Nggak mikirin. Tapi gimana memikirkan melawan tim RRQ hari ini? Cuman ya sama sih. Jangan gampang ke geng juga aku. Soalnya stack 2 juga kan. Oh benar juga. Season ini ada apa? Kenapa memang ini hashtag 2 di gampang ke geng? Ya, jadi mau belajar juga. Mau belajar. Jadi ingin memperbaiki dari segi histori nih. Ya, soalnya mati aku banyak banget season ini. Kenapa emang ya? Kenapa banyak matinya nih Aboy season ini? Barbar. Main barbar. Terus plan ke depannya gimana? Berarti nggak barbar nih? Aboy nggak barbar? Nggak tetap barbar, cuman refleks aja. Oke. Jadi lebih memperhatikan dari, kalau tadi kalian ngegengnya gimana? Apa tanya? Ngegangnya gimana? Iya. Gang aja sih, langsung aja gang. Tugas Baloy berarti nih ya? Iya, aku bilang, dia ini nih, gue bisa skill doain gitu aja. Gitu aja, skill lain. Iya. Tapi apalagi dengan Rubymu, kita ngeliat Ruby, Rome. Terakhir kita lihat kapan Baloy, itu udah sangat lama dan kamu memainkan Ruby. Terakhir tuh di musim 15-14? Ya terakhir gue main yang beneran juga season kemarin juga. Iya. Gak main gak di scrim. Terus gimana Baloy? Iya, gue bilang aja ke coach, Ruby aja langsung, gas. Ada tujuan tersendiri kah untuk mengepik Ruby? Iya, mau gang musuhnya aja, soalnya kan gampang ini, ngegang itu Ruby. Oke, jadi fokus ke geng hari ini melawan tim RRQ. Dan kalau ngebahas tentang hari ini juga Kenziski. Belum denger nih suara Kenziski. Kenziski menang lagi nih melawan RRQ. Gimana Kenzi? Kayaknya minggu ini minggu yang baik untuk tim Geek Fam. Kemarin Dewa di 2-0-in, sekarang